Halo bestinya Ketani, Besti, bukan Nikita kalau nggak rame ya kan? Apalagi sekarang tim kuasa hukumnya yang baru yaitu Sindu Parajin yang juga kerap jadi sorotan lantaran pesona dan ketangkasannya. Seperti diketahui pada 9 Oktober 2025, tuntutan JPU kepada Nikita telah dibacakan, yaitu 11 tahun penjara dan denda 2 miliar. Diduga heran, Sindu Parajin dalam video yang beredar di sosial media jadi mempertanyakan perihal keterangan pelapor yaitu Reza Gladys yang jadi fakta persidangan, di mana Reza menurut Sindu menyampaikan kalau bukan pemerasan yang kemudian diartikan kesepakatan. Hal tersebut pun membuat Sindu selaku tim kuasa hukum Nikita mempertanyakan fakta persidangan yang dikesampingkan. Reza Gladys sampai saat ini harusnya masih menjual glowing booster cell dong. Tapi kenapa sampai saat ini tidak dijual lagi glowing booster cell? Bahkan sebelum memberikan uang 4 miliar, ya, glowing booster cell setelah ditarik oleh e-commerce oleh Reza Gladys. Berarti kan pemberian uang 4 miliar itu bukan ditujukan untuk itu. Memang untuk kesepakatan, dan memang di dalam fakta persidangan pun ya Reza Gladys di fakta persidangan menyampaikan keterangannya itu bukanlah pemerasan tetapi kesepakatan. Bagaimana fakta persidangan nih, bahkan keterangan pelapor pun dikesampingkan oleh jaksa penuntut umum. Jadi sebenarnya jaksa penuntut umum ini mau mencari kebenaran atau mau mencari apa? Kesalahan. Ya. Itu fakta persidangan, bahkan pelapor pun menyampaikan keterangannya seperti itu. Ya, kalaupun mau dikonstruksikan 4 miliar itu untuk menutup mulut ya, kemudian kita anggaplah itu sudah tutup mulut. Berarti harusnya aman dong dia menjual lagi glowing booster cell. Lalu kenapa sampai saat ini nggak dijual? Itu sudah dalam logika pemerasan, sudah tidak masuk di dalam logika pemerasan yang dimaksud. Ya. Iya dong. Ini kan pembayaran topnya memang digunakan untuk kesepakatan untuk mereview produk-produknya Reza Gladys yang tidak overclaim. Dimintalah kita tolong untuk mereview produknya karena untuk membantu ya penjualan dari produk-produk Reza Gladys yang katanya nih pada saat berteleponan dengan Mail itu menurun karena mobilnya Dokter Samira gitu ya. Nah, kemudian yang dianggap terpaksa yang dimaksudkan oleh jaksa penuntut umum itu terpaksa yang seperti apa sih? Ya, ketika seseorang ya Reza menghubungi duluan Ismail Marzuki ya, kemudian ada kesepakatan deal ya, sudah kesepakatan deal 4 miliar, kemudian ada kalimat kalau sudah 1 tahun ingatkan. Masuk nggak logika keterpaksaan? Ada orang terpaksa tapi memberikan statement kalau sudah 1 tahun ingatkan ya Mail. Berarti mau minta dipaksa lagi atau gimana gitu loh. Nah, kalau Sindu Parajin mempertanyakan fakta persidangan yang diduga telah dikesampingkan oleh JPU, yang gak kalah geger juga datang dari konten kreator owner Generasi Sandwich, di mana dalam unggahan akun TikToknya ia yang menggaris bawahi tidak memihak kepada siapapun ini terlihat membahas terkait tuntutan jaksa 11 tahun dengan denda 2 miliar yang menurutnya JPU-nya sama dan polanya sama, termasuk dugaan BAP yang berubah-ubah dan pasal yang juga berubah yang diduga pernah dialami pada kasus suaminya. Meskipun begitu, ia pun menghimbau berkaca terkait aliran dana tentang TPPU, owner Generasi Sandwich pun meminta kepada siapapun untuk tak sembarangan menerima aliran dana mengingat adanya hukum, Besti. Di sisi lain, Duta Intel pun juga menghimbau nih, tapi lebih kepada pendukung Nikita untuk fokus terhadap 3 poin, yaitu kasus Nikita, dugaan suap, dan juga judol. Jadi katanya stop membahas yang tidak berkesinambungan dengan kasus, katanya Besti. Tuntutan 11 tahun dengan denda 2 miliar, karena JPU-nya sama, otomatis semua polanya juga sama. Di sini disclaimer dulu, saya tidak ada yang namanya memihak kepada siapapun atau fans kepada siapapun. Saya berbicara di sini karena JPU-nya sama, jadi polanya juga mungkin sama juga. Baik pasal yang diubah-ubah saat dilimpahkan ke kejaksaan dan juga BAP yang sering berubah-ubah, bahkan sampai perilaku JPU-nya juga sama, semua polanya sama dan juga tuntutannya sama.
Jadi mohon maaf nih, aku speak up sedikit lagi, jangan nanti aku didatengin. Jadi aku tidak memihak pada siapapun, saya berbicara sesuai dengan pengalaman yang saya alami. Jadi yang memberatkan itu adalah pasal TPPU-nya, bukan pemerasan. Sama seperti kasus suami aku juga dimasukkan ke pasal TPPU padahal kerjasama. Semoga ya dugaan aku meleset dan tidak sama dengan kasus suami aku, dan semoga juga hakimnya itu bisa membuka mata dan juga hati dan melihat kebenaran yang ada pada waktu bukti-bukti yang sudah dilampirkan. Jadi saya juga bersedih hati, apalagi dia seorang perempuan juga, tapi apa boleh buat ya, namanya juga hukum negara Konoha. Setiap kerjasama apalagi ada aliran uang itu masuk ke TPPU, jadi sama aja seperti tipikor. Bahkan bisa dibilang tipikor tuh hukumannya lebih ringan daripada kerjasama. Jadi untuk kalian semua yang nonton video aku, jangan pernah kalian terima uang ataupun kerjasama dengan iming-iming apapun juga. Stop. Hukum negara Konoha itu sangat kejam dan memihak kepada orang-orang yang punya kuasa, bahkan uang. Itu real, hanya terjadi di negara Konoha. Yang nggak punya uang dan nggak punya kenalan, bahkan nggak punya kuasa, bye-bye. Ini buat kalian ya, fans-fansnya Niki ataupun siapapun itu di luar sana yang mendukung Nikita Mirzani. Stop ngebahas tentang jaket jeans biru. Oke, stop ngebahas tentang itu. Dan stop ngebahas tentang apapun yang tidak berkesinambungan dengan kasus yang dialami Niki sekarang ini ya. Ingat, kalian harus fokus sama 3 hal aja. Yang pertama, kalian harus fokus sama kasusnya Niki sekarang ini. Yang kedua, kalian harus fokus terhadap kasus suap menyuap yang katanya itu sudah dikondisikan. Dan yang ketiga, kalian harus fokus terhadap kasus judol. Pokoknya kalian jangan lupa ya sama 3 yang harus kalian ingat ya. Kasus Niki, kasus suap menyuap yang dikondisikan, dan juga kasus judol. Judol, judi online. Pokoknya kita harus ngebatas judol ya. Judol, J-U-D-O-D tambah L, judol. Bye judol. Nah, bicara perihal kasus sendiri nih, Besti, praktisi hukum Farhad Abbas dalam video yang beredar di sosial media juga rame banget nih. Dimana dalam video tersebut, Farhad menghimbau agar jaksa yang menurut Farhad boleh ribut dengan Nikita, tapi janganlah karena kemarahan atau kebencian jadi nggak adil. Aduh. Bukan tanpa alasan, Farhad yang merasa Nikita ada di posisi yang benar ini menganggap uang 4 miliar yang diterima Nikita menurut Farhad bukan dari proses perampokan. Terlebih Farhad pun meyakini Nikita katanya bisa saja dibebas murni. Nah ini jangan jadi presiden buruk ya. Ini saya ingatkan kepada majelis hakim ya, kepada jaksa. Jaksa boleh ribut dengan Nikita, tapi jangan karena ketidakadilanmu kamu berlaku tidak adil karena kepentingan dirimu. Janganlah kamu berlaku tidak adil terhadap orang atau kelompok ya, karena kebencianmu atau karena kemarahanmu gitu. Nah, kalau kita lihat dari kacamata membela kaum lemah, Nikita adalah orang beruntung mendapatkan uang 4 miliar. Walaupun ini proses lanjut, tapi bisa saja hakim mengatakan ini ada perbuatan tapi bukan perbuatan pidana. Bisa juga dia bebas murni. Makanya jangan sembarangan ngasih orang uang. Kenapa saya katakan begitu? Karena pemberi ini bukan pejabat atau aparatur negara. Jangankan uang 4 miliar, segunung pun dia kasih kan tidak ada masalah. Antara artis dengan pengusaha itu nggak ada masalah. Jangan didramatis sehingga menjadi pemerasan. Kasihan manusia kalau di penjara. Nah, kemudian ada persekutuan, ada persekongkolan orang karena permusuhan sehingga mereka menyerang untuk memenjarakan orang. Kemudian ada bazar-bazar bayaran yang berkumpul bersatu. Nggak bisa, nggak pengaruh. Para bazar, kalian menghadapi 2 orang ini aja. Saya punya pengacara junior, Jaka dengan Rizaldi, pasti kalian kalah untuk membela Nikita. Karena Nikita berada di posisi yang benar. Kalau masalah ada bukti menerima 4 miliar, itu bukan karena proses perampokan, bukan karena proses pencurian, bukan karena proses penggelapan, tapi dikirimkan dengan sukarela. Walaupun digunakan untuk membayar cicilan rumah tidak ada masalah. Bukan pencucian uang. Kalau pencucian uang bisa jadi orang yang menyerahkan, kemudian dia mencuci uang dengan cara-cara menyerahkan, kemudian melaporkan pidana, nanti uangnya kembali ke dia. Mungkin itu lebih cenderung mencuci uang kira-kira. Artinya playing victim. Artinya kenapa kamu memberi uang selama ini? Padahal selama ini hubungan bagus. Bahkan ingin nambah lagi. Dan ini terjadi jebakan. Karena marah. Saya lihat nih kita membuat satu perlawanan yang juga membuat orang tersinggung. Orang membuat laporan pidana. Tapi seandainya polisi arif dan bijaksana saat itu. Kemudian mengusut kenapa penerima uang ada sebab akibat. Karena latar belakang adanya penjualan obat atau penggunaan obat yang dilarang dan melanggar undang-undang. Saya rasa
Itu lebih baik daripada hanya memenjarakan Nikita, menarik kembali uangnya, kemudian dia dihukum, dipershukum yang lama-lama, tuh nanti akhirnya saya yakin Nikita bisa dibebaskan. Nah, saya mengingatkan kepada seluruh hakim Indonesia, khususnya menangani Nikita, bahwa proses uang itu bukan karena pencurian atau perampokan. Dan kalaupun ada ini, mereka adalah pengusaha bisnis. Dan di dunia media sosial itu biasa. Ada orang jual rumah dibagi 2 hasilnya. Ada orang ngurus perkara bagi 2 hasilnya. Mungkin perkaranya 1 triliun. Apakah gara-gara menerima 500 miliar jadi tidak halal uang tersebut? Nah, hubungan sebab akibat yang positif ini jangan dinegatifkan hanya gara-gara kekuasaan hukum yang mengakibatkan orang lagi baik-baik jadi artis, membangun karirnya, banyak pendukungnya, tiba-tiba dipermalukan sebagai seorang penjahat. Mengaku sempat kesal dengan Nikita karena mendengar dijelekan Nikita, Farhad Abbas yang justru diduga telah sadar karena telah diadu domba ini pun jadi coba berbicara dengan logikanya, di mana menurutnya Nikita bukan pemeras. Terlebih, Mail yang melakukan komunikasi dengan Reza pun tidak menggunakan alat atau pengancaman, dan baginya bisa menggunakan jalur perdata. Terlebih, Farhad juga menduga kalau Nikita sengaja dipenjarakan dan dimatikan karir serta ekonominya. Waktu saya dikompor-kompori teman-teman saya, katanya bahwa Nikita jelekin kamu, Hat. Nikita bilang kamu nggak bisa bantu dia, kamu mata duitan, dijelek-jelekin gitu. Loh, siapa yang minta uang? Akhirnya saya marah sama Nikita, saya hajar Nikita. Lama-lama saya ketahuan, katanya uang teman saya yang ambil uangnya. Baru saya menyadari, selama ini kita diadu domba orang dong kalau begitu. Akhirnya saya bilang, udah, kita coba berbicara pakai logika dan akal sehat kita, bahwa Nikita bukan perampok, bukan pemeras, bukan nakut-nakutin orang. Yang berkomunikasi itu Ismail. Ismail juga tidak terlalu keras, tidak terlalu garang, tidak terlalu kelihatan penjahat, tidak menggunakan alat ataupun pengancaman, tidak ada. Rasa ketakutan yang berlebihan yang membuat adanya keuntungan. Dan itu sebenarnya kalau memang terlalu banyak tinggal dibuat secara perdata saja, disomasi secara baik-baik. Bukan dengan cara lapor polisi, kemudian aparat polisi maupun kejaksaan juga sama-sama juga mengatakan ini penuh unsur, dan mungkin ahlinya juga mengatakan ini adalah pemerasan dan lain sebagainya. Padahal kan bisa dilihat. Kecuali dia hakim, jaksa, polisi, terima uang nggak boleh. Tapi kalau dia Nikita sebagai media sosial, justru kalau nggak terima uang nggak boleh gitu. Biasa kok. Tapi kan tujuan orang ini kan bukan mencari uang. Mau memenjarakan Nikita, mematikan karirnya, merusak dia, merusak turunannya, merusak segalanya. Secara ekonomi, secara sosial, secara psikis, nama baik semua dirusak. Padahal dia diselamatkan oleh Nikita saat itu. Gitu. Coba pikirkan ke situ. Apakah kita ingin jadi manusia seperti itu? Sejahat itu kita? Jangan. Setengah tahun lah. Setengah tahun, masa orang diperas setengah tahun? Ya kan? Gugat aja. Kamu tidak layak menerima uang ini. Nanti hakim memutuskan harus diganti dengan bunga sekian persen, dengan harga emas sekian, kan untung dia. Sekarang uang mau juga, menjarin orang juga, ngejek juga orang, ngumpulin buzzer juga, rame-rame hajar mereka juga, kan gitu terjadi. Terus lo dinilai sebagai manusia apa? Manusia hebat. Bisa ngasih uang 4 miliar, ambil lagi pakai pengacara, bayar bahasa macam gini. Lu kaya lagi, orang masih menderita. Itu yang hebat. Enggak kan? Ya kalau mau ya udah, penjara aja. Tenang aja, gak usah dikumpul, gak usah dapat. Gak usah lagi mau melegalkan semua produk dan segala macam dengan cara-cara seperti itu. Enggak. Kalau bagi saya, kalau namanya penjahat, ya penjahat. Ya kan? 10 kebaikan tidak akan merusak 1 keburukan. Ya Besti, perihal tuntutan jaksa terhadap Nikita memang masih tuntutan dan memang cukup jadi sorotan. Namun mari tetap ikuti sidangnya dengan tertib biar makin terang benderang dan semua mendapatkan keadilannya ya Besti. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.